Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang isu gender dalam dunia jurnalisme. Mulai dari industri media hingga isu konten media yang membuat kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan. Oke, seperti biasa saya akan meminta Anda untuk menulis catatan dari perkuliahan hari ini dan dikirim via WA Group paling lambat hari Senin minggu depan jam 10 pagi. Oh ya, mulai pekan depan saya akan mengosongkan perkuliahan saya dan kuliah akan dimulai lagi pada awal Juni. Oke. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Maafkan jika banyak hal yang kurang berkenan dalam perkuliahan saya. Baik, saya akan mulai perkuliahan hari ini. Dalam buku Jill, Gender and the Media, Rosalind Jill menjelaskan bahwa sangat sedikit perempuan yang menjadi subjek dalam pemberitaan di media. Di Asia, hanya 14% dari berita yang memakai perempuan sebagai subjek penceritaannya. Jadi, sebagian besar perempuan hanya menjadi objek atau bahkan kadang-kadang tidak muncul sama sekali dalam pemberitaan. Perempuan masih sangat sedikit yang muncul dalam cerita politik, pemerintah, bisnis, ataupun ekonomi. Rata-rata perempuan hanya muncul dalam cerita yang lebih feminin seperti seperti hal-hal yang berbau kerja domestik, seni, atau kesehatan saja. Temuan lain yang konsisten adalah dalam bukunya Jill, kebanyakan berita tentang perempuan fokus pada penampilan mereka, kayak yang disebut oleh G. Tuchman mengatakan bahwa berita kerap kali merepresentasikan perempuan dalam dua cara, yaitu peran mereka dalam kehidupan domestik atau kemenarikan seksual mereka. Jadi hanya itu saja. Kemudian, bagaimana gender, politik, dan berita ini berhubungan? Selain yang telah saya sebutkan tadi bahwa perempuan jarang muncul dalam berita-berita politik, berita-berita isu-isu pemerintahan, politisi perempuan juga lebih sedikit diliput dibandingkan dengan politisi laki-laki. Mungkin terutama di Indonesia gitu ya. Mungkin karena politisi perempuan jauh lebih sedikit juga gitu. Dan kalaupun politisi perempuan diliput dan liputannya berupa hal yang buruk, misalnya kasus korupsi, maka yang muncul adalah bukan kesalahan korupsi mereka, tapi kemudian isu-isu tentang perempuan, tentang gender, misalnya, wah cantik-cantik, ternyata korupsi misalnya. Wah ternyata ibu-ibu ini, emak-emak ini gimana sih, kok nggak ingat anak, nggak ingat. Nah, segala hal yang kemudian berkaitan dengan isu demografis mereka. Bahkan ketika laki-laki pun terlibat dalam masalah korupsi misalnya, mereka kemudian tidak tunggal, tapi kemudian ada perempuan di belakangnya. Jadi misalnya tindakan laki-laki ini kemudian dihubungkan dengan tingkah laku perempuan, misalnya mereka korupsi karena istrinya glamor, karena istrinya suka pesta dan lain sebagainya. Jadi hal-hal buruk yang terjadi pada diri laki-laki kemudian dilekatkan karena perempuan penyebabnya. Nah, selain itu, fokus terhadap perempuan dalam berita biasanya dilekatkan juga pada umur dan status pernikahan mereka. Misalnya ketika mereka muncul sebagai politisi, mereka akan dimunculkan sebagai pelaku kerja domestik. Misalnya, meskipun dia seorang politisi, dia tidak pernah menelantarkan anaknya misalnya. Bagaimana dia mengatur waktu antara anak dan keluarga, bagaimana dia merawat suaminya dan lain sebagainya. Tapi ketika laki-laki menjadi seorang pengusaha sukses, politisi sukses, kemudian mereka tidak dilekatkan dengan identitas-identitas itu. Selain kemunculan perempuan di dalam media,
Ada juga isu lain tentang industri jurnalistik itu sendiri yang sangat bergender. Jadi tidak hanya dalam manajemen media yang sangat tidak hanya isunya yang diangkat yang sangat bergender, tapi juga manajemen media yang sangat bergender. Ternyata tidak banyak perempuan yang menduduki posisi middle up management dalam industri media. Saat perempuan ingin berada pada level atas dalam industri tersebut, perempuan harus berkorban lebih banyak dibandingkan laki-laki. Perempuan harus mengalah untuk menunda pernikahan mereka, kehamilan mereka, bahkan saat mereka memiliki anak pun mereka akan dibebani dua hal, yaitu anak dan pekerjaan. Dan inilah yang hal ini sangat berbeda ketika dibandingkan dengan kondisi laki-laki. Industri media jauh lebih tidak ramah terhadap gender, bahkan budaya juga kadang-kadang tidak ramah dengan gender, sehingga tidak membuka kesempatan pilihan bagi perempuan untuk mengambil jurnalis sebagai opsi pekerjaan gitu ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kondisi di Indonesia. Bagaimana wacana tentang pekerjaan ideal bagi perempuan itu muncul? Salah satu unsur faktornya adalah undang-undang pernikahan yang menempatkan perempuan bukan pencari nafkah, yaitu undang-undang pernikahan nomor 74 kalau nggak salah ya. Undang-undang pernikahan tahun 74 yang menyebutkan bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah dan membentuk wacana bahwa pekerjaan bukan hal yang utama bagi perempuan, karena di situ dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas utama perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga. Bahkan aturan tidak tertulis pun menunjukkan bahwa kodrat perempuan adalah menjadi ibu. Wacana tentang kodrat perempuan telah membatasi pilihan pekerjaan bagi perempuan di Indonesia. Sebagai perempuan dari kalangan menengah dan berpendidikan, orang-orang yang lulus komunikasi itu kan disebut sebagai orang-orang kalangan menengah dan berpendidikan. Perempuan Indonesia sepertinya lebih memilih bekerja sebagai orang non-lapangan, bukan orang-orang seperti jurnalis gitu ya. Mereka berharap untuk bekerja indoor dan menduduki jabatan, memiliki jam kerja yang lebih teratur. Jadi meskipun indoor, mereka berharap untuk tidak bekerja lembur sampai tengah malam misalnya. Memiliki gaji yang mencukupi dan dapat dianggap sebagai perempuan baik-baik oleh masyarakat sekitar mereka, entah itu orang tua, mertua, tetangga gitu. Sementara itu, bekerja di industri media dianggap bekerja dalam lingkungan yang didominasi oleh laki-laki. Bahkan jurnalis dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Kenapa? Karena pandangan publik mengenai pekerjaan ini muncul ketika perempuan harus bekerja hingga larut malam. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi, bahwa perempuan berat mengambil pekerjaan ini karena pandangan orang-orang sekitar. Karena apa? Mereka harus bekerja hingga larut malam, mereka harus pulang tengah malam. Dan orang sekitar yang menganggap yang masih sangat tradisional, maka akan menganggap hal itu tidak pantas untuk seorang perempuan. Problem inilah yang dialami sebagai seorang perempuan saat mereka bekerja di industri media. Mereka misalnya beberapa jurnalis perempuan di kota besar, mereka akan memilih tinggal di apartemen misalnya, di mana tidak banyak orang peduli dengan kehidupan mereka. Lebih banyak orang individualistis. Karena apa? Ketika mereka harus hidup di perkampungan, mereka harus hidup di komplek perumahan, maka akan lebih banyak orang yang melakukan justifikasi atas pekerjaan mereka. Berikut ini adalah gambaran terserapnya perempuan dalam dunia jurnalistik. Di Jawa Pos dalam 7 tahun hanya merekrut 11 perempuan sebagai jurnalisnya. Suara Merdeka hanya merekrut jurnalis perempuan, 12 jurnalis perempuan dari 113 jurnalis yang diterima di tahun 1998.
bahkan tidak ada sepertiganya gitu ya, bahkan mungkin tidak ada ya hanya 1/10-nya saja. Di tahun 1998 kemudian tercatat 755 jurnalis perempuan. Secara keseluruhan di tahun 98 ada 755 jurnalis perempuan dari 5.532. Nggak nyampe sepertiganya ya. Lagi-lagi, tapi di tahun 2005 gitu ya, jumlah jurnalis perempuan mulai melonjak gitu ya, mulai naik. Ada 1/3 dari total jurnalis adalah perempuan. Oke, nah ada hal lain yang kemudian membuat perempuan tidak banyak bekerja di media. Salah duanya gitu ya, tadi salah satunya, yang pertama, yang kedua adalah diskriminasi. Nah, diskriminasi ternyata tidak hanya disebabkan oleh wacana tentang kodrat perempuan, tapi juga dilanggengkan oleh pihak manajemen media itu sendiri. Media cenderung lebih diskriminatif saat melakukan rekrutmen dengan lebih memilih pekerja laki-laki dibandingkan perempuan, dan perempuan memiliki bayaran lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya, laki-laki diberi tunjangan makan istri dan anak, namun tidak bagi perempuan. Mereka tidak diberi tunjangan suami misalnya ya, atau tunjangan anak. Bahkan beberapa media menerapkan perbedaan usia pensiun bagi laki-laki maupun perempuan. Beberapa radio misalnya di dalam naskah, dalam tulisan Pamnilan dan Utari disebutkan bahwa ada beberapa industri radio yang akan dalam tanda kutip memaksa perempuan untuk pensiun atau digantikan posisinya ketika mereka sudah menikah. Jadi meskipun mereka masih usia sangat produktif, tapi ketika mereka menikah maka kontrak akan di-cut misalnya. Itu menurut saya adalah salah satu diskriminasi yang sangat tidak fair buat perempuan, karena kemudian hak reproduksi, hak untuk, karena ketika laki-laki menikah mereka tidak mendapat perlakuan tersebut gitu ya. Nah, problem perempuan dalam dan jurnalisme selain pada manajemen media juga terkait dengan pemberitaan yang berhubungan dengan masalah perempuan. Salah satunya adalah kekerasan seksual. Korban perempuan seringkali dideskripsikan berkaitan dengan seksualitas mereka. Bahkan di Indonesia, pemerkosaan, kekerasan seksual tidak dianggap sebagai kriminal. Tidak ada undang-undang yang mengatur, bahkan pada faktanya kekerasan seksual kekerasan seksual itu menyerang tubuh dan pikiran perempuan, tapi itu tidak dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal gitu. Rape atau pemerkosaan, entah itu dalam bentuk fisik maupun verbal, dia menginvasi dan melanggar batas-batas privasi seorang. Misalnya dalam kasus Ibrahim Malik misalnya, ketika banyak perempuan melapor dan mereka merasa dilecehkan secara seksual via DM, direct message di Instagram, via WA, via inbox, banyak orang menganggap itu tidak atau bukan kekerasan seksual karena tidak ada tindakan fisik. Jadi pertanyaannya, apakah menunggu tindakan fisik ketika seorang bisa dijatuhi hukuman gitu ya? Mengerikan sekali. Padahal ketika seorang misalnya telah melakukan kekerasan seksual secara verbal atau secara tulisan, maka mereka telah menginvasi melanggar batas-batas privasi seorang. Anda bisa bayangin gitu ya, jika suatu hari ada seorang menelpon dan menunjukkan alat kelaminnya melalui video call, itu sangat mengganggu sekali dalam pikiran. Kita akan merasa dilecehkan, kita akan merasa menjijikkan gitu ya. Dan itu yang terjadi. Tapi problemnya adalah tidak banyak orang menganggap itu adalah sebuah kekerasan. Dan orang menganggap itu bukan kejahatan karena tidak ada bukti. Orang berharap ketika kita ditelepon dan kemudian
isi kita diberi video call dan video call itu berisi tentang sexual abuse, orang berharap kita ada orang lain gitu di dekat kita, nggak mungkin gitu ya. Kita menggenggam telepon kita gitu kan, itu kan secara personal. Jadi tidak mungkin ketika hal itu terjadi secara tiba-tiba dan kita akan merekamnya. Apalagi dalam beberapa fitur video call tidak ada menu rekam. Nah, ini yang kemudian menjadikan pemberitaan tentang sexual violence itu menjadi sangat sulit dan sangat jarang yang berpihak pada korban. Berikut adalah beberapa mitos yang muncul dari pemberitaan mengenai pemerkosaan. Pertama adalah berita akan mendiskreditkan sanksi ataupun korban. Seringkali berita menunjukkan bahwa pemerkosaan dilakukan karena dipicu oleh pakaian korban. Atau misalnya ya itu mungkin suka sama suka. Ya itu korban juga aneh, kenapa dia misalnya dalam kasus Ibrahim Malik tadi ya. Korban aneh sekali, sudah tahu dia aktivis Islam dan pasti korbannya juga orang-orang tahu agama dong. Dan kenapa mereka mau disuruh masuk ke dalam kamar si laki-laki misalnya. Nah, pada akhirnya korban juga yang menjadi terdiskreditkan namanya. Mitos kedua adalah perkosaan merupakan bagian dari aktivitas seksual. Ini yang kadang-kadang tidak banyak dipahami, bahwa pemerkosaan itu bukan aktivitas seksual. Pemerkosaan merupakan tindakan penyerangan secara fisik dan harus dianggap sebagai tindak kriminal. Dia bukan aktivitas seksual di mana orang suka sama suka atau orang yang satu suka dan satu menikmati dan satunya tidak menikmati. Bukan sebatas itu saja, tapi dia menyerang banyak hal. Anda yang perempuan bisa dibayangkan ketika suatu hari ada orang memaksa untuk membuka baju Anda. Atau bagi laki-laki Anda membayangkan Anda memaksa orang perempuan atau Anda dipaksa lawan jenis untuk membuka baju Anda. Anda pasti merasa risih gitu ya. Kemudian pemerkosa biasanya berasal dari mitos berikutnya adalah media menganggap pemerkosa biasanya berasal dari kelas bawah. Nah, di samping menjadi sangat seksis pemberitaannya dengan mendiskreditkan perempuan, kadang media juga menjadi sangat diskriminatif terhadap orang-orang dari menengah ke bawah. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang memperkosa itu adalah orang-orang yang tidak teredukasi, orang-orang yang tidak punya penghasilan, sehingga pikiran mereka cuma isi selangkangan aja gitu ya. Padahal enggak juga. Banyak sekali korban pelaku-pelaku pemerkosaan itu yang berasal dari kalangan menengah ke atas. Taruhlah misalnya Reinhard Sinaga. Kurang kaya apa Reinhard Sinaga? Rumahnya, tanahnya berhektar-hektar. Tapi ternyata dia menjadi seorang predator. Ibrahim Malik. Dan mungkin banyak sekali contoh predator-predator yang mereka very educated. Dan bukan orang-orang dari kelas menengah ke bawah. Mitos berikutnya adalah media memperlihatkan pemerkosa seolah-olah didorong oleh nafsu saat melakukan perkosaan. Ini adalah hal yang sangat bisa didebat. Karena apa? Kenyataannya pemerkosa itu tidak melakukannya karena nafsu, tapi karena nafsu seksual di sini konteksnya. Tapi bukan karena nafsu seksual, tapi karena kemarahan atau keinginan untuk melakukan dominasi terhadap korbannya. Nah, dominasi ini yang kemudian diinginkan gitu ya. Jadi ini sebenarnya masalah state of mind gitu ya. Ketika seorang memiliki problem dengan powerless gitu ya, menjadi powerless, maka mereka akan cenderung untuk mencari power yang lain gitu ya. Dan salah satu mereka mendapatkan power adalah mereka bisa mendominasi orang lain, korban dari kekerasan. Jadi isu yang muncul di sini adalah sebenarnya isu-isu relasi kuasa. Kemudian mitos yang terakhir adalah perempuan yang melapor dianggap sebagai agen yang ingin balas dendam atau orang-orang yang ingin menaikkan ketenaran mereka. Nah, ini victim blaming namanya.
tadi ya, victim blaming bisa berupa perempuan didiskreditkan, tapi bisa juga dianggap perempuan ingin menaikkan pamor. Ini terjadi pada lagi-lagi kasus Ibrahim Malik. Para perempuan survivor yang kemudian melapor, maka mereka dianggap orang yang cuma numpang tenar gitu ya. Ini yang kemudian menyebabkan banyak korban tidak berani melapor karena mereka merasa bahwa mereka yang salah. Mereka tidak cukup dukungan. Dan mereka dianggap sebagai orang-orang yang panjat sosial misalnya. Terutama kalau misalnya pelakunya itu orang yang keren, ganteng, pinter gitu ya, religius, dan kaya misalnya. Mereka punya banyak sekali kapital sosial dan kapital kultural. Sedangkan korban seringkali bukan siapa-siapa, mereka nggak punya kapital apapun, mereka nggak punya modal apapun. Sehingga ketika mereka melapor, maka mereka dianggap sebagai orang yang hanya ingin mencari ketenaran. Oke, sampai di sini kuliah saya hari ini. Saya berharap ini bermanfaat bagi Anda. Dan sekian saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.